Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi athaba al-hasan inna rabbana laghafurus syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Oke kawan-kawan, jumpa lagi di channel Kawan Siduta. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kewarasan, keamanan, dan kebarokahan. Oke, kali ini kita akan melanjutkan sesi podcast Siduta ya. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang cukup populer ya. Topik mengenai isu-isu negatif yang selama ini sering dialamatkan kepada Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII. Dan untuk kali ini yang pertama kita akan membahas mengenai isu apa ya? Nah, ini aja isu tentang masjid yang dipel kalau ada orang selain LDII yang sholat di sana. Nah, insya Allah ini adalah isu yang cukup populer yang sering ditanyakan gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita pikir secara logika ya ini isu yang cukup lucu ya. Kalau saya bilang ini cukup lucu ini. Karena secara logika ya nggak masuk akal gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita bahas saja mengenai topik ini ya, mengenai isu ini. Nah, jadi apakah benar kalau ada orang lain selain orang LDII yang sholat di masjid LDII itu setelah sholat terus masjidnya dipel gitu ya? Isunya seperti itu. Nah, sebelum kita jawab ya saya mau cerita dulu ya. Ya mungkin saya jawab dengan cerita ya. Jadi dulu juga saya pernah ditanya sama teman-teman kerja gitu. Di pertanyaannya juga sama dia. Cuma ya lucu kalau tanya itu lucu gitu. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman itu tanya ke saya. Jadi pertanyaannya itu seperti ini. Fit, agama kamu LDII ya? Hah? Ya saya spontan kaget itu. Hah? Maksudnya? Iya, agamamu LDII. Enggak ada agama LDII itu. Agamaku ya Islam. Saya jawab seperti itu. Oh enggak, maksudnya itu loh apa? Maksudnya alirannya gitu. Aliran. Ya saya semakin bingung gitu ya. Aliran apa lagi? Saya balik tanya biar lebih jelas. Maksud sampean tempat pengajian. Tempat ngaji gitu. Ya itu maksudnya tempat ngaji. Oh iya, kalau tempat ngaji aku memang ngaji di LDII. Tapi kalau agama ya nggak ada. Agama LDII itu agamanya ya agama Islam. Aliran tuh nggak ada, namanya aliran LDII juga nggak ada. LDII itu ormas Islam. Sama kayak Nahdlatul Ulama, NU, sama kayak Muhammadiyah itu ormas Islam, bukan aliran gitu ya. Ya seperti itulah. Mereka bilang seperti itu. Terus setelah itu tanya lagi, itu apa? Katanya kalau sholat di masjid LDII itu masjidnya setelah itu dipel ya Fit ya? Ya saya langsung ketawa gitu ya. Pertanyaannya cukup lucu gitu ya. Sebelum saya jawab, saya tanya ke teman saya ini. Tapi ya saya bersyukur sih mereka mau tanya seperti itu, berarti kan mereka mau tabayun gitu ya, mau mencari tahu. Ya saya syukurnya seperti itu. Akhirnya saya jawab, saya sebentar sebelum tak jawab ini aku mau tanya dulu. Ini sampean dapat info ini dari mana? Gitu. Ya dari kabar-kabar orang-orang, kabar-kabar burung gitu. Dari sosial media juga banyak. Oh belum pernah tahu sendiri gitu. Ya enggak. Ya kalau dari kabar-kabar burung ya mana bisa dipertanggungjawabkan gitu ya.
Masa burung bisa ngasih kabar? Jadi yang gini, itu kabar yang nggak benar. Saya jawab seperti itu. Itu kabar yang nggak benar, itu isu-isu yang nggak benar. Karena ginilah kita pikir cara logika aja gitu loh. Ya kalau memang di masjid LDI itu kalau ada orang yang sholat di masjid LDI terus setelah itu dipel, kalau emang benar seperti itu ya kenapa nggak sampean kerjain aja gitu. Sampean sholat di situ, nanti dipel, nanti sampean sholat lagi, biar dipel lagi. Terus seperti itu biar capek yang ngepel itu ya. Kenapa nggak dikerjain gitu aja? Lagi pula daripada capek-capek seperti itu, kalau emang itu benar ya, orang LDI itu kenapa nggak sekalian bikin aja plakat gitu di masjidnya, orang lain dilarang sholat gitu. Kan lebih simpel daripada harus ngepel tiap ada orang sholat. Oh iya ya, ya makanya itu. Ini isu dapat kabar dari mana sampai ini kok ada seperti ini. Jadi sejauh saya ngaji di LII itu ya nggak pernah ada ajaran seperti itu gitu. Jadi makanya saya bisa bilang ya itu isu yang nggak bener itu. Dan juga secara logika juga dipikir-pikir ya nggak masuk akal gitu loh. Nah dan akhirnya teman saya ini bisa paham, ya bisa menerima. Oh ya Fit, bener berarti itu kabar bohong gitu ya, kabar yang nggak bener itu. Nah atau mungkin kalau sampean mau bukti, ayo kita ke masjid LDI di sini, kita cek apa itu benar atau enggak. Saya tawarkan seperti itu ke teman saya tadi, karena berhubung di lokasi kerja saya itu, di dekat lokasi saya itu memang ada masjid LDII gitu. Dan saya tawarkan ke teman saya ini untuk untuk mengecek benar atau enggak, kita coba. Akhirnya teman saya juga bisa tahu dan oh ternyata emang nggak benar ya Fit itu ya. Ya memang nggak benar ya. Itu juga isunya secara logika juga sudah nggak masuk akal gitu. Karena mungkin ada hal seperti itu. Nah dari cerita ini kawan-kawan, insya Allah juga sudah cukup menjawab ya tentang isu-isu yang berkembang. Ini termasuk isu tadi terkait masjid LDI yang pel gitu ya, kalau ada orang yang sholat di sana selain orang LDI. Jadi memang itu isu yang gak bener itu ya, isu yang salah itu. Kalau kita pikir secara logika ya tadi gak masuk akal gitu ya. Ya mungkin itu dikembangkan oleh orang-orang yang kurang suka dengan LDII gitu ya. Atau mungkin juga bisa jadi karena salah paham ya. Karena salah paham. Jadi di LDI itu diterapkan tentang kebersihan masjid ya. Jadi bukan diajarkan sih, jadi orang-orang LDI itu memang menerapkan dalil atau peribahasa itu ya, peribahasa kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu di masjid-masjid LDI termasuk di tempat saya mengaji itu ada piket rutin untuk kebersihan masjid. Mungkin ya ini mungkin sih perkiraan aja, mungkin karena salah paham gitu ya. Jadi mungkin dulu awalnya mungkin ada orang lain yang sholat di masjid LDII, terus ternyata berdepatan dengan jadwal kebersihan masjid di situ. Jadi setelah orangnya ini sholat, terus masjidnya dibersihkan, dia melihat salah paham gitu. Padahal sebenarnya memang waktunya membersihkan masjid. Tapi berhubung karena LDI ini ormas yang belum begitu besar ya, nggak seperti NU atau Muhammadiyah, kayaknya orang pikirannya ya negatif gitu ya. Kita kan juga kebanyakan kan manusia itu lebih mendulukan suudzonnya dulu daripada husnudzonnya. Ini mungkin seperti itu mungkin, tapi ya kurang tahu juga. Tapi yang pasti isu ini tidak benar adanya gitu. Dan juga kalau kita pikir secara logika ya nggak masuk akal dan malah terlihat lucu gitu ya. Kalau kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang iman yang berakal ya harusnya ketika mendengar kabar-kabar seperti ini, kabar-kabar yang kesannya bisa memecah belah umat Islam seperti ini ya harusnya bisa dipikir dua kali ya, kabar seperti ini masuk akal atau tidak. Secara logika aja sudah nggak masuk akal gitu. Ya harusnya kita sebagai umat Islam yang berakal, umat Islam yang mempunyai ilmu ya tidak mudah terprovokasi, tidak mudah percaya dengan kabar-kabar yang tidak benar. Siap dapat informasi ya kita saring dulu, kita pikir-pikir dulu ini masuk akal apa enggak, kita tabayunkan dulu sehingga kita bisa dapat informasi yang sebenarnya.
tidak timbul permasalahan-permasalahan yang bisa memecah belah persatuan umat Islam. Oke kawan-kawan, insya Allah demikian untuk seri kali ini. Insya Allah nanti kita lanjut di kesempatan berikutnya. Ya, apabila ada kekurangan, ada kesalahan dalam saya menyampaikan, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya, tetap saya ingatkan supaya kawan-kawan semua tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Karena akhir-akhir ini juga perkembangan COVID-19 ini juga infonya melonjak lagi ya, makanya kita tetap harus menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selalu gunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan sebelum beraktivitas. Kita jaga kesehatan kita masing-masing. Semoga Allah selalu memberikan kita semua kesehatan, kewarasan, dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.